Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, dan kita masih dalam pembahasan tentang kalamullah. Setelah disebutkan tentang Al-Quran secara khusus, dan Al-Quran adalah salah satu atau sebagian dari kalamullah, dan kalamullah adalah sifat yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan wahyu atau firman, ucapan, perkataan Allah Azza wa Jalla, bukan sebagaimana keyakinan sebagian yang menisbatkan diri kepada ahlu sunnah yang menyatakan Al-Quran itu ibarat ungkapan kalamillah. Ini bukan kalamullah, tetapi ungkapan dari kalamullah. Dan yang dimaksudkan kalamullah menurut mereka, yaitu Asy'ariyah, kalamun nafsi, yaitu apa yang ada di dalam diri Allah. Bahasa kita batin, cuma di batin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang diakui atau diyakini oleh Asy'ariyah itu kalamun nafsi. Nah, ini kalam yang disandarkan kepada Allah, yang ada pada Allah itu kalamun nafsi. Sehingga mereka menyampaikan atau menyatakan sesuatu yang sulit difahami oleh akal. Dan memang tidak pernah ada dalam kalangan salaf yang memunculkan perkataan seperti halnya mereka. Jadi mereka yang mengadakan pertama kali ini statement atau pernyataan tentang kalamullah, kalamun nafsi. Dan di dalam bahasa Arab sebenarnya tidak ada yang namanya kalamun nafsi. Nah, ini. Tetapi yang ada dalam bahasa Arab qala fi nafsihi. Tidak ada yang mengatakan atau menggunakan kata-kata takallama fi nafsihi. Tapi qala, berkata dalam hati, itu ada. Qala fi nafsihi. Dan berbeda antara qaul dengan kalam. Karena di dalam bahasa Arab kalau sudah disebut kalam, maka sudah merupakan suatu lafaz yang dilafazkan dengan lisan. Ada suaranya, ada hurufnya, baru disebut dengan apa? Kalam. Sehingga di dalam bahasa Arab, apa yang ada dalam hati itu digunakan oleh orang Arab tahaddatsa fi nafsihi atau hadisun nafsi. Kalau hadisun nafsi ada perkataan hati atau batin. Nah, ini kalau kita bahasa kita, saya berkata dalam batin saya. Nah, ini. Nah, kalau berkata dalam hati ini juga merupakan salah satu sifat manusia. Faham sini kira-kira? Ya. Sifat manusia. Mereka menghindari sifat kalamullah. Allah berfirman, mereka lari dari tasbih, tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini karena kalau berbicara nanti berbicara dengan lisan, dengan ada suaranya, mereka lari nanti sama dengan manusia. Tetapi mereka lari dari sesuatu yang mereka khawatirkan terjatuh ke dalam tasbih, penyerupaan dengan makhluk. Sebenarnya mereka terjatuh kepada penyerupaan lain kepada makhluk juga. Jadi kalamun nafsi menurut istilah yang mereka gunakan
sebenarnya juga ada pada manusia. Manusia juga punya kalamun nafsi. Kenapa mereka lari dari kalamun nutqi yang memang betul-betul itulah yang disebut dengan kalam dalam bahasa Arab? Tidak disebut kalam kecuali yang dilafatkan, terlafazkan. Nah, ini yang ada di dalam hati tidak disebut kalam. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengambil dosa, artinya tidak menghukum mata haddasa bihi nafsuhu, orang itu berbicara apa yang ada dalam hatinya, seorang batin bergejolak dalam hati. Allah tidaklah menganggap atau tidak menjadikan itu sebagai dosa yang dihukum hatta tatahaddasa, hatta takallama, hingga dia berbicara, melafatkan. Jadi kalam sampai berbicara. Nah, dari kata ini malam tatahaddas atau malam tatakallam, selama tidak berbicara dengan lisan. Nah, itu menunjukkan bahwa kalam dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang sudah terlafazkan. Nah, ini artinya sudah terucapkan. Terucapkan. Nah, sehingga mereka menyerupakan, melari dari penyerupaan kepada makhluk kepada penyerupaan yang lain. Dan sifat kalamun nafsi itu tidak lebih sempurna daripada sifat kalam yang berbicara dengan lisannya, dengan suaranya. Orang yang bisa berbicara lebih sempurna daripada orang yang bisu. Orang yang bisu dia mempunyai sifat kalamun nafsi, ya enggak? Jadi kalau hanya menetapkan kalamun nafsi kepada Allah, maka lebih menyerupakan Allah kepada orang bisu. Lebih sempurna mana? Nah, ini lebih sempurna mana? Orang yang bisu atau orang yang bisa berbicara, dan dua-duanya mempunyai sifat mampu berbicara dalam hatinya. Orang yang bisu dia hanya mampu berbicara dalam hati. Orang yang berbicara dia bisa berbicara dalam hatinya dan bisa berbicara dengan apa? Dengan lisannya, dengan lafaznya, dengan suaranya. Masya Allah. Al-Imam Al-Muzani pernah ditanya oleh Nu'aim bin Hammad, dan inilah salah satu di antara sebab kenapa Imam Al-Muzani menulis risalah ini dan sudah beredar perbincangan tentang Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Ketika itu Nu'aim bin Hammad rahimahullah ta'ala muridnya Al-Muzani. Nu'aim bin Hammad muridnya Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Ketika itu berkata kepada Al-Muzani, perkataan ini disebutkan oleh Nu'aim, ma taqulu fil Quran. Nu'aim ini bertanya di hadapan orang banyak, dan ini sengaja Nu'aim menanyakan, meskipun Nu'aim sebenarnya sudah tahu keyakinan Al-Muzani. Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Al-Muzani berkata, Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah. Jawabannya Al-Muzani dengan tegas, faqala ghairu makhluk. Kata Nu'aim, bukan makhluk. Maka Al-Muzani menjawab, ghairu makhluk, bukan makhluk. Ini untuk menegaskan, karena ada yang menyatakan Al-Quran kalamullah, tetapi hanya berhenti sampai di situ, tidak berani mengatakan ghairu makhluk. Karena ada orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah tapi juga makhluk, kalamullah adalah makhluk. Nah ini, maka ditegaskan oleh Nu'aim, pertanyaan yang lebih jelas, bukan makhluk. Al-Muzani menjawab, bukan makhluk. Nah ini, kemudian bertanya lagi Nu'aim, wa taqulu innallaha yura yaumil qiyamah, dan engkau mengatakan atau meyakini Allah dilihat pada hari kiamat. Al-Muzani menjawab, na'am, iya. Qala, maka
kata Nu'aim, ketika orang sudah berpisah dalam majelis itu. Ini majelisnya Al-Muzani. Majelis Al-Muzani, Nu'aim ini kemudian masih duduk di situ bersama Al-Muzani. Ketika itu Al-Muzani setelah orang bubar, maka berkata, "Ya Abu Abdullah, syahartani." Wahai Abu Abdullah, maksudnya Nu'aim ini muridnya. Wahai Nu'aim, Abu Abdullah, engkau membuat saya terkenal. Maksudnya itu apa? Bikin saya ini dikenal dengan keyakinannya ini. Syahartannya ala ru'usin nas, di hadapan orang banyak. Ini di hadapan orang banyak. Maksudnya Al-Muzani sebenarnya tidak ingin menampakkan keyakinannya ini, karena itu masa di mana terjadi fitnah. Masih ada fitnah ini, fitnah Al-Quran makhluk. Meskipun sudah terakhir, sudah nggak ada lagi cobaan sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kata, atau di akhirnya ini masih karena beliau ini termasuk satu leting di bawahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kata Nu'aim bin Hamad, innan nasa qad aksaru fika, sungguhnya orang-orang sudah banyak membicarakan dirimu, membicarakan Al-Muzani tentang keyakinannya. Ada tuduhan, berita hoax bahwa Al-Muzani mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, ini Al-Quran makhluk, meskipun mengatakan kalam Allah, tapi mengatakan sebagian orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Engkau menyatakan begini. Ada yang mengatakan engkau tawakuf. Tawakuf itu tidak mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, kalamullah atau bukan kalamullah, diam. Fa'aradtu an ubarri'aka, maka saya ingin membebaskanmu dari tuduhan atau berita itu. Ini kata Nu'aim bin Hamad rahimahullah ta'ala. Nah, ini menunjukkan bagaimana keyakinan pada waktu itu orang yang menyatakan keyakinannya dengan terang-terangan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, ini berbahaya. Dia bisa terancam oleh penguasa kalau mengendus dan mendengar, menyaksikan hal ini, maka akan ditangkap sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dan juga yang lainnya. Ini subhanallah. Nah, ini kita lanjutkan. Kita lanjutkan pembahasan masih tentang pernyataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Maka beliau mengatakan, wa kalimatullah, dan kalimat Allah wa qudratullah, dan kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah, wa na'tuhu, dan na'tuhu, na'at itu sifat-sifat Allah, wa sifatuhu maknanya sama, na'tuhu wa sifatuhu itu maknanya sama, na'at dan sifat. Wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun, sifat-sifat Allah itu kamilatun, karakter sifat-sifat Allah itu sempurna, kamilatun. Nah, ini sehingga ini membahas setelah membicarakan khusus kalamullah Al-Quran, maka beliau Al-Muzani ingin menegaskan sebuah kaidah yang berlaku secara umum, bukan hanya tentang kalamullah. Dan kalamullah itu salah satu sifat Allah. Sifat Allah. Ketika menetapkan Al-Quran kalamullah, maka kalamullah itu bukanlah suatu sifat yang naqis, sifat yang kurang. Nah, ini pada Allah, bagi Allah bukan sifat kurang. Bukanlah ketika kita menetapkan Allah memiliki sifat kalam yang maknanya bukan kalamun nafsi sebagaimana Asy'ariyah yang mereka hanya menetapkan ini. Tapi Ahlus Sunnah menetapkan kalam secara mutlak,
Allah memiliki sifat kalamullah yang termasuk lafaz. Al-Quran adalah lafaz yang memang itu berasal dari Allah. Allah lah yang berbicara pertama kali, dan itu lafaz dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang berbicara, yang berfirman, sehingga kita bisa menyampaikan dan mengatakan Allah berfirman, firman Allah. Meskipun mereka kaum Asy'ariyah, dan bukan awamnya. Kalau awamnya sebenarnya nggak paham. Nah, ini nggak paham dengan perbedaan apa itu kalamullah. Mereka orang awam itu sebenarnya berbicara atau berkata Allah berfirman, firman Allah biasa. Tetapi bagi para tokoh Asy'ariyah, itu sebenarnya yang mereka maksudkan Allah berfirman, itu maksudnya Jibril yang mengungkapkan firman Allah yang ada pada diri Allah. Panjang nanti ceritanya. Keyakinan mereka ini seperti itu. Dan mereka tidak langsung mengajarkan kepada orang-orang awam, hanya mengajarkan apa? 20 sifat dihafalkan pokoknya. Ini orang awam, sehingga orang awamnya masih selamat akidahnya. Ini awamnya Asy'ariyah ini sebenarnya ketika mereka mengaku akidahnya Asy'ariyah, mereka sebenarnya tidak paham rincian akidahnya. Nah, ini sebenarnya rinciannya. Jadi mereka hanya menyatakan bahwa kalamullah itu kalamun nafsi. Ini adapun Al-Quran 30 juz, ini ibarah, ungkapan dari kalamullah. Yang mengungkapkan siapa? Imma Jibril atau Rasulullah. Jadi yang melafazkan itu adalah Jibril atau Rasulullah. Jibril hanya mengantarkan saja. Ini. Jadi makna yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, Jibril hanya membawa dan memasukkan ke dalam hati Rasulullah SAW. Kemudian muncullah makna itu dalam hati Rasulullah yang mengucapkan. Rasulullah yang melafadzkannya. Lafaz itu bukan dari Allah. Jadi kembali kepada akidah Mu'tazilah sesungguhnya. Al-Quran makhluk. Hanya saja mereka dengan tegas Al-Quran makhluk. Ini. Sementara Asy'ariyah ini tidak berani mengatakan makhluk, tetapi apa? Ibarah an kalamillah. Ujung-ujungnya sebenarnya hampir sama. Ini hampir sama. Nah, di sini disebutkan ini kaidah yang umum. Kalimat Allah, qudratullah, wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun. Sempurna, ghairu makhluqatin. Bukan makhluk. Nah, ini bukan makhluk. Sifat-sifat Allah termasuk kalimat Allah, kalamullah. Daimatun azaliyatun. Daimatun azaliyat. Kalamullah itu daimatun azaliyat. Sifat Allah yaitu kalimat-kalimat Allah. Artinya sifat kalam, sifat kudrah, sifat-sifat Allah yang lainnya, kemahakuasaan Allah, maha melihat, ini tidaklah berawal. Maksudnya dulu tidak bersifat demikian, baru kemudian bersifat. Daimat azaliyat. Daimat itu untuk waktu yang akan datang, azaliyat untuk waktu yang telah lampau. Artinya tidak berakhir, tidak berpermulaan. Maksudnya apa? Allah adalah zat yang tidak berawal, tidak berakhir. Maksudnya tidak ada permulaan waktunya. Ini azali. Namanya apa? Azali. Kesenantiasaan di waktu lampau, itu namanya azali. Daimatun atau abadiyun, itu adalah kesenantiasaan di waktu yang akan datang. Artinya sifat-sifat Allah itu, sifat-sifat Allah, kemahakuasaan Allah, ini kekuasaan Allah, kehendak Allah, ini adalah sifatnya ada dengan keberadaan Allah. Dan keberadaan Allah tidak berawal.
dan tidak berakhir. Keberadaan Allah tidak berakhir. Adapun makhluk maka mempunyai sifat fana. Sifat fana artinya ada permulaan. Makhluk ini ada permulaan. Arsy, makhluk yang diciptakan pertama kali. Ada perbedaan pendapat, arsy dulu ataukah pena, tapi jelas ada permulaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berpermulaan, maka demikian juga sifat-sifat Allah tidak berpermulaan. Jadi sifat Allah itu ada sesuai dengan keberadaan Allah. Allah maha berbicara, artinya kemahakuasaan untuk berbicara, berfirman. Itu ada, bukan sebagaimana manusia. Manusia pertama kali lahir bisa berbicara, bisa memiliki sifat kalam? Tidak. Anak kecil belum bisa, belum memiliki sifat kalam, baru melatih kalamnya. Ini sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit. Maka Allah tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala sifat kalamnya ada pada diri Allah sejak Allah ada. Kapan Allah ada? Tidak berpermulaan. Itu maksudnya adalah azali. Daimat, daimat itu kesenantiasaan, artinya tidak berakhir sifat ini. Inilah yang dimaksudkan. Sehingga ini semuanya sifat Allah. Walaisat bimuhdatsatin fatabit. Sifat Allah, kalimat-kalimat Allah ini bukanlah muhdatsatin fatabit. Bukan muhdatsat fatabidu. Bukan perkara baru fatabit sehingga akan hancur, binasa, habis, berakhir. Tidak akan habis, tidak akan berakhir. Nah, ini sifat Allah. Wala kana rabbuna naqisan fayazidu. Demikian juga wala kana rabbuna naqisan. Demikian pula bukanlah Rabb kami, Rabb kita itu naqisan, sesuatu yang kurang, fayazidu kemudian bertambah. Seperti halnya manusia. Manusia lahir belum bisa berjalan, belum bisa berbicara, belum bisa melihat, belum bisa, indranya yang berfungsi adalah pendengarannya saja. Manusia di dalam janinnya, indranya yang bisa berfungsi adalah apa? Pendengaran. Jadi pendengaran ini yang pertama kali. Yang pertama kali berfungsi sejak di dalam janin sudah bisa mendengar. Masya Allah. Ini keajaiban janin. Jadi telinga atau pendengaran itu fungsinya sudah berjalan masih dalam janin. Adapun yang lainnya, indera yang lainnya, ini baru setelah apa? Setelah lahir ke dunia. Itu pun bertahap, melihatnya, berbicaranya, ini dan yang lainnya. Nah, adapun Allah Azza wa Jalla, ini Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah naqison, ada tetapi kurang. Ini tumbuh sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi sempurna. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala sejak keberadaannya, dan itu tidak berawal, itu sudah sempurna sehingga tidak bertambah. Bukan bertumbuh dan bertambah, tetapi demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jallat sifatuhu an syubhi shibhi sifatil makhluqin. Maha suci Allah. Ini maha suci Allah. Sifatnya an shibhi, dari penyerupaan, shibhi sifatil makhluqin, penyerupaan sifat makhluk. Wa qasurat anhu fitanul wasifin, dan akan kurang ini darinya fitanul wasifin,
kecerdasan ataukah kemampuan orang-orang yang mensifati Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Jadi manusia tidak akan bisa menggambarkan, mengkhayalkan, menggunakan akalnya untuk menyebutkan, mengungkapkan sifat Allah kecuali yang Allah kabarkan. Hanya yang dikabarkan, diberitakan oleh Allah saja yang bisa difahami oleh akal manusia. Allah Maha melihat, akal bisa memahami makna melihat. Ini makna melihat. Allah mendengar, makhluk bisa menggunakan akalnya untuk memahami makna sami, mendengar. Makna mendengar jelas difahami oleh akal. Sebatas itu yang difahami oleh akal. Lebih dari itu, maksudnya lebih itu dari itu apa-apanya? Ya bagaimana mendengarnya Allah, bagaimana melihatnya Allah, tidak akan ada yang bisa menggambarkan, mengkhayalkan saja tidak bisa. Paham sini kira-kira ya? Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala bisa difahami oleh akal. Karena itulah Allah menciptakan akal manusia dengan tujuan bisa memahami wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Itu fungsi akal. Allah menciptakan akal agar manusia faham, bisa menggunakan akalnya untuk memahami firman Allah. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mencipta, memberi rizki dan sebagainya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Akal manusia faham, oh Allah begini, Allah begini. Nah, lebih dari itu, maksudnya lebih dari memahami makna dari sifat Allah, yaitu menggambarkan, mengkhayalkan, sudah bukan ranah akal. Bukan ranah apa? Akal untuk memahaminya, untuk mengetahuinya. Sebatas itu manusia. Nah, ini sebatas itu manusia. Dan ada aturan di sini disebutkan Allah itu maha tinggi, maha suci, maha besar dari penyerupaan sifat makhluk. Makhluk mempunyai sifat mendengar. Allah ciptakan manusia mendengar. Akal memahami, inilah makna mendengar. Makna melihat, makhluk melihat, manusia melihat. Maka mereka faham apa makna melihat. Allah mengabarkan Allah Maha melihat. Ini kemampuan melihat manusia terbatas dan manusia faham, bisa memahami dengan akalnya keterbatasan dirinya, keterbatasan manusia. Nah, ini keterbatasan manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal pada manusia, manusia menggunakan akal itu, dan itulah tujuan Allah menciptakan akal, untuk memahami apa yang akan Allah firmankan, Allah turunkan kepada manusia. Nah, ini bukan untuk ngakali Allah. Makanya akal tidak akan mampu mencapai hakikat dari sifat Allah. Akal hanya mampu sebatas tujuan diciptakan akal, yaitu memahami firman Allah, makna-makna dari Al-Quran. Maka di sini ini yang harus kita pahami. Dan Allah Maha Suci dari penyerupaan. Makanya tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk, atau sebaliknya, menyerupakan makhluk dengan Allah. Nah, menyerupakan Allah dengan makhluk dan Allah menyerupakan Allah dengan makhluk, ini sama bahayanya dengan menyerupakan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, contohnya apa bedanya menyerupakan Allah dengan makhluk dan menyerupakan makhluk dengan Allah? Menyerupakan Allah dengan makhluk seperti sifat-sifat Allah diserupakan sifat makhluk, itu sifat Allah seperti si fulan, turunnya Allah sama dengan turunnya fulan. Ini
Maksudnya bagaimana? Orang yang menafikan Allah itu turun sepertiga malam yang terakhir, paham sini ya? Ini mereka awal kenapa menolak sifat turunnya Allah? Karena pertama kali memahami kata turun yang disandarkan kepada Allah itu seperti makna turun pada makhluk. Apa bedanya? Apa maknanya? Ketika kaum Mu'tazilah, demikian juga Asy'ariyah, mengingkari sifat turun, nazala rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun sepertiga malam terakhir, dan seterusnya. Sifat turunnya Allah yang difikirkan oleh mereka, kalau turun, mereka menggambarkan turun yang ada, yang disandarkan kepada Allah itu dengan turunnya makhluk. Turun itu berarti meninggalkan tempat. Iya, tempat. Kalau makhluk turun berarti meninggalkan tempatnya, dia menuju tempat yang lebih rendah. Paham sini? Nah, ini kaifiyah turun namanya. Kaifiyahnya atau bagaimana turunnya. Ketika manusia menyerupakan bagaimana turunnya Allah dengan turunnya makhluk, di sini mereka akan salah. Karena memahami makna turunnya Allah dengan turunnya makhluk, akhirnya menafikan. Masa Allah itu turun meninggalkan arasnya nanti? Ya, meninggalkan arasnya, sehingga kemudian kalau turun berarti sudah nggak di arasnya lagi. Nah, akhirnya mereka mempertentangkan. Masa Allah berada di atas aras tapi juga turun? Kan sepertiga malam terakhir terjadi sepanjang waktu. Karena sekarang kita sepertiga malam, di Saudi belum. Nanti 4 jam berikutnya baru sepertiga malam. Lah kalau seandainya setiap belahan bumi itu sepertiga malam, berarti Allah turun terus. Berarti Allah meninggalkan arasnya terus. Dan seterusnya. Akhirnya mereka menggunakan akal, menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya apa? Makhluk. Tersesatlah di situ. Akhirnya menafikan hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat Allah. Akhirnya mereka menggunakan kaidah baru. Hadis ahad tidak bisa dipakai dalam akidah. Ini kenapa? Ini tadi salah satunya. Karena mereka mendapati di dalam hadis Allah turun ke langit dunia. Ini hadisnya sahih. Tetapi apa? Ini hadis ahad. Tidak bisa dipakai dalam akidah. Mereka menyatakan demikian, nggak bisa dipakai. Kenapa? Sudah terlanjur meyakini lebih dahulu, ini dengan akalnya, bahwa Allah tidak pantas untuk mempunyai sifat turun. Hadisnya meskipun sahih, ini maknanya bertentangan dengan akal mereka. Bukan akal kita, tapi akal mereka. Ini karena tidak bisa memahami dengan apa yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Nih, maka di sini dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang semisal Allah sesuatu apapun. Wa huwa samiul basir. Tetapi lanjutkan. Jangan sampai di sini saja. Karena kalau cuma berpegang kepada laisa kamitslihi syai'un, tidak melanjutkan dengan sifat yang setelahnya, akan menafikan sifat ini yang setelahnya. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha melihat, Maha mendengar. Artinya apa? Allah juga melihat, makhluk juga melihat. Allah mendengar, makhluk juga apa? Mendengar. Tetapi laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya makhluk. Tidaklah melihatnya Allah sama dengan melihatnya makhluk. Tidaklah turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Tidaklah tangan Allah sama dengan tangannya makhluk, dan seterusnya. Jadi kita tetap menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah yang sahih, tanpa kita harus menyerupakan dengan apa? Makhluk, tanpa tamsil. Ini yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tanpa memisalkan dengan makhluk. Menetapkan mendengar tanpa memisalkan dengan mendengarnya makhluk. Mudah tidak di sini? Mudah sebenarnya akidah itu. Ini kalau kita bisa memahami ini, maka akan lebih mudah. Masya Allah.
Nah, kita lanjutkan. Wa qasurat anhu fitanul wasifin, dan akan tidak akan mampu orang akal, fiton itu akal. Ya, tidak akan apa? Mampu akal untuk mensifati Allah Azza wa Jalla. Ini qasurat anhu fitanul wasifin, akan kurang, artinya tidak akan mampu darinya, dari Allah Azza wa Jalla, fitanul wasifin, akalnya orang-orang yang mensifati Allah. Kalau menggunakan akal, ini kalau hanya menggunakan akal tidak akan mampu. Nah, ini tidak akan mampu menyebutkan, menghayalkan sifat Allah. Kita hanya mampu memahami sifat yang disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hanya wahyu yang bisa kita jadikan pegangan dalam hal menetapkan sifat atau menafikan sifat Allah. Nih, masya Allah. Ada seorang yang ketika itu bertemu dengan Abdurrahman bin Mahdi, gurunya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Abdurrahman bin Mahdi, ketika itu pemuda ini senantiasa dia itu terus berusaha untuk menanyakan bagaimana sifat-sifat Allah. Maka Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Ruwaid ya bunayya, tenang wahai anakku, hingga kita berbicara tentang pertama kali pada makhluk. Kalau kita tidak mampu membagaimanakan makhluk, maka kita lebih tidak mampu untuk membagaimanakan Al-Khaliq, penciptanya." Nah, ini saya beri contoh, kata Abdurrahman bin Mahdi. Nabi SAW mengatakan bahwa beliau melihat Jibril dengan memiliki 600 sayap. Satu sayap menutupi ufuk. Nah, ini tolong sebutkan bagaimana sifatnya 600 sayap, satu sayapnya Jibril. Abdurrahman bin Mahdi bertanya, ini tolong ini gambarkan, sebutkan kira-kira bagaimana sayapnya, satu sayapnya Jibril atau 600 sayap itu. Maka pemuda tadi menatap Abdurrahman bin Mahdi, ini dalam keadaan dia bingung. Gimana? Hadisnya jelas sahih. Hadisnya Jibril ini makhluk yang Allah beritakan, dan Rasulullah melihatnya. Manusia melihat Jibril, Rasulullah SAW. Hadisnya jelas sahihnya. Abdurrahman bin Mahdi ngetes, artinya berusaha untuk memancing cara berpikirnya sang pemuda tadi. Kamu bisa nggak menggambarkan 600 sayap? Ini 600 sayap. Bisa? Tidak bisa. Ini sudah, saya kasih keringanan, katanya Abdurrahman bin Mahdi. Sudahlah yang 599. Yang 599 nggak usah. Satu saja sayapnya Jibril. Nggak usah 600, satu saja yang menutupi ufuk. Sebutkan saja. 3 saja katanya. 3 sayapnya. Ada malaikat yang punya apa? 2, 3, 4 malaikat. Ini malaikat Jibril 600. Sudahlah semuanya. Nah, ini gambarkan 3 sayapnya. Bagaimana susunan sayapnya itu? Dari 600 itu 3 saja. Sebutkan. Nah, ini supaya saya tahu bagaimana. Bisakah kau menggambarkan? Akhirnya sang pemuda tadi dia berkata, "Wahai Abu Sa'id, kami sudah nggak mampu untuk mensifati apa? Makhluk. Maka sifat Allah lebih apa? Lebih tidak mampu lagi." Nah, ini saya sudah rujuk, artinya tidak lagi apa? Menanyakan tentang bagaimana sifat-sifat Allah. Astagfirullah katanya.
Masya Allah. Ini para salaf, mereka mengajarkan kepada apa? Kepada murid-muridnya. Ini Masya Allah. Ini riwayat ini atau kisah ini disebutkan oleh Imam Al-Lalikai di dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini, sehingga ini sebenarnya kalau kita ini mau memahami sifat Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan tentang Jibril saja kita sudah nggak bisa memahami dan membagaimanakan, apalagi tentang Allah. Ketika Rasulullah menyebutkan Allah turun ke langit dunia, sudah itu Rasulullah, hadisnya sahih, beritanya jelas, pasti, yakin itu dari Rasulullah yang berbicara. Sudah sami'na wa saddaqna, kita beriman, mendengar, dan kita yakin, beriman dengan apa yang dikabarkan Rasulullah. Masalah kita tidak mampu mencerna dengan akal kita tentang bagaimana turunnya Allah. Lah kalau turun nanti bagaimana arasnya Allah? Apakah Allah turun dari arasnya? Maksudnya meninggalkan aras dan seterusnya. Ini sudah di luar kemampuan atau batas dari akal. Sudah nggak perlu kita apa? Kita membagaimanakan. Kita menerima Allah turun. Tentang bagaimana turunnya Allah, itu urusan Allah. Rasulullah juga tidak mengabarkan dan tidak menggambarkan kepada para sahabat. Para sahabat juga tidak apa? Tidak menanyakan bagaimananya. Nah ini. Kalau ada orang yang sekarang mengatakan, loh, tapi kan kita sepertiga malam terus itu terjadi sepanjang waktu. Berarti sahabat waktu itu memang masih bodoh-bodoh, nggak paham dengan ini. Sehingga mereka nggak terfikir. Ini orang yang kebablasan. Ini para sahabat tidak menanyakan, bukan karena mereka tidaklah mengetahui tentang ilmu pengetahuan yang sekarang ini ada. Ini baru teori yang terjadi, perputaran matahari dan sebagainya ini. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala yang mewahyukan kepada Rasulullah SAW, para sahabat menyampaikan apa adanya. Hadis ini disampaikan oleh sahabat kepada tabi'in. Tabi'in juga nggak mempermasalahkan bagaimana turunnya Allah. Mereka, para sahabat, para tabi'in, para salaf, mereka meriwayatkan dari Rasulullah tanpa harus membagaimanakan sifat-sifat Allah tersebut. Masya Allah. Nah ini. Nah kita lanjutkan. Qaribun bil ijabati inda su'al. Allah Subhanahu wa ta'ala qaribun. Allah itu qaribun, dekat dengan bil ijabati inda su'al, ketika mengabulkan permohonan. Nah ini. Ba'idun bita'azzuzi la yunal. Allah itu ba'idun, artinya karena tingginya kemahatinggian Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sudah disebutkan sifat tingginya Allah, bitta'azzuzi. Nah ini, dengan ta'azzuz, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai izzah, kemahatinggian. Ba'idun bitta'azzuz, Allah itu jauh dengan kemahatinggiannya karena di atas arsy. Nah ini, kata-kata ba'id di sini maksudnya adalah karena kemahatinggian Allah. Kita di dunia itu paling rendah. Maknanya secara bahasa dunia itu muannas dari adna. Adna itu paling rendah. Jadi bumi ini, dunia ini, itu adalah tempat yang paling apa? Rendah. Di antara ciptaan Allah, makhluk Allah. Nah, ini bumi ini. Maka tempat yang paling rendah. Maka disebutkan ba'idun bita'azzuzi, karena kemaha-izzah. Izzah itu adalah kemahatinggian, keagungan. Izzah, kemahatinggi dan maha agung yang sempurna. Nah ini, maka tidak bisa dicapai oleh sang hamba. La yunal. Ini maknanya. La yunal. Allah mensifati dirinya dengan qarib. Qarib itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala bil ijabah. Kenapa qarib? Karena Allah maha mendengar
Maha melihat. Bahkan seorang berbisik tidak perlu apa? Tidak perlu berteriak. Tidak perlu berteriak. Dan Rasulullah menafikan kata-kata bait ini. Tetapi Al-Muzani menyebutkan kata bait di sini untuk menguatkan makna ta'azzuz, makna kemahatinggian Allah, kemahabesaran Allah. Ini untuk menunjukkan kemahabesaran Allah dan terpisah dari makhluk karena kemahatinggiannya, tetapi Allah mensifati dengan dekat, bukan dengan zatnya, tetapi bil ijabah. Tetapi apa? Karena kedekatan ilmunya Allah, maha mendengarnya Allah, maha melihatnya sampai sedetil-detilnya. Seandainya seseorang itu batinnya, Allah tahu apa yang ada dalam batin manusia, bahkan apa yang akan dibatin. Ini makna dekatnya Allah Azza wa Jalla. Ini makanya Al-Muzani menyatakan qaribun bil ijabati anis soal. Ketika mengabulkan doa, orang berbisik ketika berdoa, Allah dengar. Ini. Dan berbisik itu untuk orang yang dekat, iya kan? Bahkan orang yang jaraknya 1 meter bukan berbisik lagi. Berbisik itu kepada orang yang dekatkan dengan telinga, iya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kedekatan, maksudnya bahwa Allah mengetahui meskipun orang itu hanya berbisik. Allah tahu. Ini, Allah mendengar. Itulah makna dekatnya Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga di sini kata bait ini bukan disebutkan dalam hadis, tetapi ungkapan Al-Muzani untuk menguatkan makna kemahatinggian. Melayunal, tidak akan apa? Tidak akan bisa dicapai. Alin, maka dikuatkan di sini. Maksudnya bait ini alin ala arsyihi, tinggi di atas arasnya. Diulangi lagi oleh Al-Muzani. Tinggi di atas arasnya. Sudah disebutkan. Masya Allah. Dijelaskan lagi. Tinggi di atas arasnya, bainun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, termasuk aras. Allah disebutkan ketika ada di atas aras bukan berarti nempel. Paham sini ya? Adapun yang mengartikan duduk di atas aras, maka ini adalah penafsiran atau perkataan yang tidak didasarkan dari hadis Rasulullah. Tidak ada dalam hadis duduk, tetapi istiwa. Dan makna istiwa bukan duduk, bukan julus. Tidak ada satu hadis yang menyebutkan jalasa ala arsyihi. Sampai sini kira-kira ya. Duduk di atas arsnya, tidak. Semuanya ayat Al-Quran dan hadis itu istiwa. Istiwa di atas aras. Dan istiwa bukan duduk, tapi ala wartaba, tinggi di atas. Itu makna istiwa. Maka disebutkan di sini untuk lebih menegaskan kemahatinggian di atas arasnya, bukan berarti kemudian nempel. Nggak ada keharusan. Lampu di atas kita, apakah nempel? Tidak. Atap di atas kita, tidak mesti nempel. Nih. Sehingga istiwa di atas ini maksudnya adalah tinggi di atas, bukan berarti nempel, bukan duduk, bukan makna-makna yang mengharuskan nempel dengan ars. Tidak ada. Tidak ada konsekuensi mana istiwa itu harus nempel dengan aras, duduk membutuhkan aras, tidak. Nih. Maka dijelaskan bainun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ini kalimat yang disebutkan oleh para salaf. Oleh para salaf, bain untuk menjelaskan bahwa Allah terpisah dari makhluk. Ini maknanya. Tidak sebagaimana keyakinan atau akidah yang diyakini, disangka, disalahfahami oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam, yang meyakini akidah hululiyah. Allah menyatu dengan makhluk. Maksudnya menyatu zatnya dengan makhluk.
waliyadzubillah. Sebagaimana akidahnya Al-Hallaj. Ini akidahnya Al-Hallaj, hululiyah. Ibnu Arabi yang wahdatul wujud. Apa wahdatul wujud bedanya dengan hululiyah? Wahdatul wujud itu ini lebih parah daripada hululiyah. Maksudnya bahwa tidak ada wujud kecuali satu. Pada hakikatnya yang wujud ini semuanya adalah Allah. Nggak ada makhluk, nggak ada makhluk, nggak ada khalik. Semuanya ini adalah Allah, perwujudan Allah. Waliyadzubillah. Karena itu mereka mengatakan ini kelompok yang meyakini wahdatul wujud, mereka menyatakan salah satu pernyataannya ini, wa mal kalbul khinziru illa ilahuna wa mar rabbu illa rahibun fi kanisati. Bukanlah anjing dan babi kecuali sesembahan kita. Wa mar rabbu illa rahibun fi kanisati. Namanya Rabb itu tidak lain kecuali rahib yang ada di gereja. Jadi semuanya adalah apa? Satu. Hakikatnya semuanya satu, yaitu Allah. Mengerikan kan? Ini. Jadi mana makhluk, mana khalik, gak ada. Tidak ada yang namanya khalik dan makhluk, karena semuanya adalah satu. Semuanya perwujudan dari Allah Azza wa Jalla. Ini. Jadi iblis ini berhasil menyesatkan manusia sampai setingkat ini. Ini. Iblis sendiri bakal mentertawai orang yang meyakini ini. Karena iblis tahu Allah Azza wa Jalla. Iblis tahu mengenal Allah Azza wa Jalla lebih dari mereka yang meyakini wahdatul wujud hululiyah ini. Nah, hululiyah itu orang yang meyakini ada Allah, wujudnya Allah, ada wujudnya makhluk, Allah menciptakan makhluk, kemudian Allah masuk ke dalam makhluknya sendiri. Allah menyatu dengan apa? Makhluk yang diciptakan Allah Azza wa Jalla sendiri. Jadi satu. Ini menjadi apa? Satu. Ini keyakinannya. Allah menyatu dengan makhluknya. Sehingga disebutkan di sini untuk lebih menegaskan makna ba'inun min khalqihi, Allah itu terpisah dari makhluknya. Mawjudun, Allah itu ada, walaysa bima'dumin wala bimafqud, Allah itu bukannya ma'dum, ma'dum itu tidak ada, wala bimafqud atau hilang. Allah hilang. Subhanallah. Lah apa ada orang yang meyakini Allah itu hilang? Nah, ini. Mereka tidak menyatakan Allah itu mafqud secara lafaz. Hanya saja mereka menyatakan melebur jadi satu. Allah melebur jadi satu dengan makhluk. Dan ungkapan-ungkapan yang lainnya untuk menyatakan bahwa Allah itu menyatu. Sudah nggak terpisah lagi antara zat Allah dengan zat makhluk. Nah, ini keyakinan yang sudah sesat dan menyesatkan, bahkan para ulama telah mengkafirkan kelompok mereka ini. Nah, ini. Karena itu kelompok Jahmiyah mereka menyatakan Allah la fauq wala tahat wala yamin wala shimal alam dan seterusnya. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan, tidak di samping kiri alam. Nah, ini tidak di tengah-tengah juga. Kalau begitu di mana? Nah, ini enggak di mana-mana. Ini Jahmiyah. Konsekuensinya apa? Allah tidak ada bedanya dengan sesuatu yang tidak ada. Gampangannya Allah itu tidak ada. Nah, ini. Kalaupun ada dan tidak bisa dikhayalkan. Ada tanpa wujud. Nah, ini mengerikan. Makanya para ulama mereka mengkafirkan kelompok Jahmiyah yang sudah mencapai derajat ini, yang sudah sampai menyatakan seperti itu. Baik. Maka insyaallah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Kita akan lanjutkan dalam poin yang berikutnya insyaallah taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.